Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani dan Rahma. Di sini kami akan membahas tentang berita-berita di media. Jadi berikut ini adalah list pembahasan yang akan kami bahas di PPT kami. Yang pertama, ciri-ciri teks berita. A. Berita bersifat faktual, harus sesuai fakta. B. Berisi informasi aktual, terbaru atau terkini. C. Kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara urut. D. Isi berita jelas dan menggunakan kalimat sederhana. E. Bersifat objektif atau umum dan memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Kedua, syarat-syarat berita. A. Berita harus berdasarkan fakta. B. Berita yang disajikan harus terkini dan cepat disampaikan. C. Berita dituliskan berdasarkan fakta dan opini dari narasumber. D. Berita disusun secara lengkap. E. Berita harus asli dan tidak memihak pihak tertentu. F. Menarik perhatian dari masyarakat. Yang ketiga, unsur-unsur. A. What atau apa. B. Siapa. C. Kapan. D. Di mana. E. Mengapa. Dan F. Bagaimana. Selanjutnya ada struktur berita. Yang A. Judul atau headline. Judul memuat tentang kejadian yang akan dibahas. B. Teras berita atau orientasi. Teras berita berada di awal berita, memberikan gambaran umum mengenai isi berita. C. Badan berita. Badan berita berisikan informasi yang merupakan berkelanjutan dari teras berita. D. Kaki berita. Kaki berita berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Yang kelima, pola penyajian. A. Struktur bebas. Hal ini mengarah pada hal menarik dapat diletakkan di bagian tengah. B. Piramida bertumpuk. Hal ini digunakan agar pembaca mengikuti berita dari awal hingga akhir. C. Piramida terbalik. Hal ini mengarah pada informasi yang paling penting diletakkan di paragraf pertama. Selanjutnya ada kaidah kebahasan. A. Bahasa baku netral dan objektif. Berita menggunakan bahasa baku agar dibuat singkat, padat, lugas, jelas, dan komunikatif, serta pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar seperti KBBI, Tata Bahasa Baku, dan Ensiklopedia. Konjungsi atau kata hubung berfungsi menghubungkan dua atau lebih kata, frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. C. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung diapit oleh dipetik, dan kutipan tidak langsung tanpa tanda petik yang diungkapkan kembali oleh penulis dengan bahasanya sendiri. D. Kata kerja mental. Bisa juga disebut kata kerja verbal. Ini ada dua jenis kata kerja yang mengekspresikan respons seseorang terhadap suatu tindakan. Ini juga menerapkan persepsi seperti persepsi afeksi, suasana hati, misalnya suka khawatir, dan kognisi itu pengetahuan perasaan. E. Adverbia. Kata keterangan. Ini mengarahkan untuk menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia yang digunakan dalam teks berita. Biasanya menunjukkan keterangan tentang waktu, suasana, dan cara. F. Verba transit dan verba quarta. Ini merupakan kata kerja yang bentuk dapat diubah antara pasif dan aktif. Dengan demikian ditulis dalam bentuk pasif dapat diubah ke bentuk aktif, seperti juga sebaliknya. G. Bahasa denotatif. Bahasa ini memiliki makna sebenarnya. Dengan demikian teks berita tidak boleh memakai kata yang nantinya menjadi ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman. Penyajian berita secara tertulis. A. Mengumpulkan fakta dan data peristiwa yang benar, faktual, dan aktual, penting, menarik. B. Fakta dan data dituliskan berdasarkan rumus 5W plus 1H dengan menggunakan bahasa jurnalistik atau spesifik, mudah dipahami. C. Komposisi naskah berita terdiri atas judul, baris tanggal, teras berita, tubuh berita, dan ekor atau kaki berita. D. Menyunting naskah berita, koreksi kembali sesuai data dan informasi yang diperoleh, sunting pula pemakaian ejaan secara tepat. Ada 4 bentuk penulisan berita yang dikenal secara umum, yaitu A. Teknik penulisan gaya bahasa
to the point alias lugas. B. Gaya bahasa artikel dengan bahasa sastra. C. Penulisan gaya bahasa yang kompleks, ilmiah, dan memakai referensi bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap suatu gejala. D. Penulisan investigasi, news, membutuhkan ketajaman analisis dan kelengkapan data. Penyampaian berita secara lisan. A. Memahami isi teks berita yang akan dibacakan dan satuan struktur bahasa. B. Menggunakan lafal yang jelas dan intonasi atau irama yang tepat. C. Memperhatikan kejelasan ucapan dan menempatkan jeda panjang maupun pendek secara tepat. D. Memperhatikan sikap, gestur tubuh, penampilan secara tepat. E. Menggunakan ekspresi mimik wajah secara tepat sesuai isi berita. Catatan, tanda strip 1 sama dengan koma, artinya berhenti sebentar atau jeda pendek. Tanda strip 2 sama dengan titik, berarti berhenti agak lama atau jeda panjang. Tanda sama dengan itu diartikan berlanjut. Yang terakhir ada penyampaian berita secara vlog. Vlog adalah suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video. Blogging merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mengolah dan mengembangkan situs blog yang dimiliki. Kegiatan boring ini seperti menambahkan konten dalam bentuk teks dan gambar secara berkala. Dengan demikian, berita dapat disampaikan melalui video vlog.